Suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tata ibadah kebaktian Minggu di rumah-rumah jemaat di HKBP Resort Raja Wali, Minggu ke-8 setelah Trinitatis, dengan tema manusia tidak untuk diperjualbelikan. Jemaat yang terkasih yang berada di rumah masing-masing, yang menonton ibadah Minggu online ini, terimalah salam dari kami, Majelis HKBP Resort Raja Wali. Salam sejahtera bagi kamu sekalian yang berada di rumah masing-masing. Kita akan memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Dengan sukacita, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 2. Bagimu Tuhan nyanyianku. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah, hendak ku puji kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Oh, tuntun aku ke Putramu, agar padamu ku dituntunnya, dan Roh-Mu diam dalam rohku, membuat mata hatiku cerah, sehingga ku rasakan damai-Mu.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silahkan jemaat duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 3, Serikat Persaudaraan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Dengarlah hukum Taurat yang diambil titah ke-6 dan artinya. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikianlah hukum Taurat untuk minggu ini. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1 dan 2, pada kaki salib-Mu. Pada kaki salib-Mu
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silahkan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1, dihapuskan dosaku. Marilah kita mendengarkan epistel untuk minggu ini yang diambil dari Kejadian 37 ayat 23 sampai dengan 30. Saya akan bacakan untuk kita. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kapilah orang Ismail datang dari Galilea dengan untanya untuk membawa damar, balsam, dan damar ladan.
dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini?" Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 448 ayat 1 dan 2. Alangkah indahnya. Alangkah indahnya serikat beriman, cerminan kasih Tuhan yang di dalam sorga terang. Baik suka baik keluh, berpadu berserah, segala doa bertemu di tahta rahmat-Nya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silahkan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki
tempatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang berada di rumah masing-masing dalam ibadah online ini, firman Tuhan berita sukacita yang menjadi khotbah untuk minggu hari ini tertulis dalam Matius pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Matius pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Demikian bunyinya, saya akan bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang di rumah masing-masing mengikutinya dengan baik. Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu ini adalah manusia tidak untuk diperjualbelikan. Kita tidak tahu betapa beratnya sesuatu sebelum kita kehilangan hal tersebut. Contohnya, ketika kita kehilangan sesuatu barang berharga, maka itu menjadi sesuatu yang berarti bagi kita. Dan hal itu mungkin menjadi sesuatu yang berarti ketika kita kehilangannya. Ketika seorang suami atau istri kehilangan pasangan hidupnya, maka
akan terjadi duka cita yang sangat mendalam, dan suami atau istrinya yang meninggal itu akan menjadi sesuatu yang berarti lebih daripada ketika mereka bersama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ungkapan tersebut bila disingkat mungkin cocok dengan kata menyesal. Menyesal tidak pernah datang di awal, ia selalu datang di akhir ketika sesuatu telah terjadi. Penyesalan selalu datang belakangan. Di Belgia pernah dilakukan survei terhadap warga berusia 60 tahun tentang penyesalan terbesar yang mereka rasakan. Hasilnya adalah ternyata 72% menyesal karena mengabaikan waktu untuk bekerja dengan baik pada masa muda. 67% karena merasa salah memilih pekerjaan. 63% karena tidak mendidik anak dengan benar. 58% karena kurang berolahraga dan menjaga kesehatan. Dan 11% karena tidak memiliki cukup banyak uang. Ketika kita sadar telah mengambil langkah yang keliru, kita akan menyesal. Ketika kita sadar telah melakukan hal yang salah, kita menyesal. Ketika kita harus menerima konsekuensi atas suatu perbuatan dosa, kita juga menyesal. Setiap orang pernah melakukan hal yang keliru di dalam hidupnya yang membuatnya menyesal. Tetapi saudara-saudara, tidak semua orang mampu belajar dari kesalahan dan belajar dari penyesalannya. Banyak orang menyesali perbuatannya, tetapi mereka tidak segera memperbaiki pola hidupnya yang salah. Akibatnya seperti kata pepatah tadi, penyesalan selalu datang terlambat. Saudara-saudara, Yudas adalah tokoh yang mungkin paling tidak disukai karena dia memiliki status atau label seorang pengkhianat yang menjual sang gurunya Yesus Kristus kepada para imam dan tua-tua dengan harga 30 keping perak. Ia menjual Tuhannya demi memenuhi keinginan nafsu duniawinya. Namun ada yang menarik dari kisah Yudas ini. Dikatakan setelah ia melihat gurunya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, kemudian Yudas menyesal. Dalam penyesalannya, ia mengembalikan uang 30 keping perak yang diterimanya, yang disebut menjadi uang darah. Sayangnya saudara-saudara, penyesalan Yudas hanya sampai di situ. Penyesalan Yudas ini tidak diteruskan dengan pertobatan, melainkan dia menggantung diri sampai mati. Akhir penyesalan yang sangat buruk. Tidak hanya Yudas yang melakukan tindakan yang salah dengan julukan pengkhianat kepada Yesus Kristus, tetapi juga para imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi yang memperdaya Yudas dan membayarnya untuk melakukan kejahatan persekongkolan, menangkap dan menghukum sampai kepada membunuh Yesus Kristus. Imam-imam kepala tua-tua Israel
Bapak Ibu saudara-saudara tidak berat hatinya mengeluarkan 30 keping perak yang pada waktu itu sudah banyak karena kebenciannya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mengenai kematian Tuhan Yesus Kristus, hal itu sudah merupakan sesuatu yang kita sudah imani, yang kita sudah percayai, yang kita sudah terima. Kematian Tuhan Yesus Kristus dan kebangkitannya adalah jalan keselamatan umat manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus di kayu salib merupakan tanda kasih Allah yang agung kepada umat manusia yang berdosa. Penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus dan yang telah kita pilih menjadi jalan keselamatan bagi kita adalah sebagai bukti begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus yang berada di rumah masing-masing, human trafficking atau perdagangan manusia adalah perekrutan, pengiriman atau penampungan orang-orang dengan cara ancaman atau kekerasan demi tujuan eksploitasi, pelacuran, seks, penyalahgunaan kekuasaan, serta perbudakan yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Menurut Harkristuti Harkriswono, bentuk perdagangan manusia atau human trafficking tadi adalah sebagai berikut. Dia mengatakan yang pertama, pengiriman TKI dengan dokumen yang dipalsukan, artinya tidak dengan legal, tetapi dengan ilegal, hanya untuk mencari keuntungan. Yang kedua, dia mengatakan penempatan pekerja di dalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual. Yang ketiga dikatakan perkawinan berbatas waktu yang akhirnya mendapat kompensasi finansial. Jadi kawin kontrak. Kemudian pengangkatan bayi tanpa proses yang sah. Perekrutan anak-anak menjadi pekerja dengan upah yang sedikit. Kalau kita lihat banyak anak-anak yang peminta-minta di lampu merah, kemungkinan bahwa ada yang mengeksploitasi mereka, termasuk orang tua bisa juga mengeksploitasi anaknya. Sesuai dengan topik minggu ini yang mengatakan manusia tidak untuk diperjualbelikan, manusia tidak untuk dieksploitasi. Ada beberapa hal yang hendak diingatkan firman Tuhan hari ini kepada kita semuanya. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan dengan segambar dengan Tuhan atau imago Dei. Kejadian 1 ayat 28 mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Kejadian 2 ayat 7 mengatakan,
dan Allah menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang yang mengerjakan human trafficking, memperjualbelikan manusia, adalah orang-orang yang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa manusia yang lain itu adalah juga ciptaan Tuhan, adalah juga saudaranya yang diciptakan dengan segambar dengan Tuhan. Ketika kita melakukan kejahatan kepada orang lain, itu artinya kita melakukan kejahatan kepada yang menciptanya, yaitu Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita semuanya tidak melakukan pekerjaan yang mencelakakan orang lain atau memperjualbelikan tenaga orang lain, manusia, maka harus kita ingat yang pertama, saya dan dia adalah sama-sama ciptaan Tuhan yang diciptakan segambar dengan Tuhan. Jadi tidak ada hak saya untuk melakukan kejahatan kepada orang lain. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita harus mengingat bahwa yang memberi dan yang menerima tidak akan tenang hidupnya. Yang memberi dan menerima untuk melakukan jual beli manusia tidak akan tenang hidupnya, seperti Yudas dalam nats ini. Dia menerima 30 uang perak untuk nyawa sang guru. Tetapi ketika dia melihat bahwa sang guru dihukum mati, dikatakan, Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa dia menyesal. Pada waktu Yudas yang menyerahkan, dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita lakukan akan menuduh kita, Bapak Ibu, saudara-saudara. Ketika kita melakukan kejahatan dengan memperjualbelikan manusia, maka kejahatan itu akan menuduh kita, Bapak Ibu, saudara-saudara. Dan kalau kita tidak menyesal dengan tuduhan tersebut, maka sebenarnya kita telah menjadi manusia yang mati rasa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu jangan jadi orang yang memberi dan jangan jadi orang yang menerima untuk melakukan sebuah kejahatan, terlebih kejahatan kepada sesama manusia, seperti yang dilakukan persekongkolan antara Yudas Iskariot dan imam-imam kepala serta tua-tua Yahudi. Yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudara, penyesalan memang selalu datangnya terlambat. Tetapi jika kita menyesal, kiranya berakhir dengan akhir yang baik, ya, berakhir dengan akhir yang baik. Dalam nas ini dikatakan Yudas menyesal melihat apa yang dialami Tuhan Yesus tidak seperti yang dipikirkannya. Yudas berpikir bahwa Yesus itu punya kekuatan, punya kuasa, bahwa dia bisa mengalahkan orang-orang yang akan menangkap dan membunuhnya. Akan tetapi kejadiannya tidak seperti yang dipikirkan oleh Yudas.
Maka dia berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan orang yang tak bersalah. Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Dan dikatakan dia mengembalikan uang yang diterimanya. Tetapi para imam-imam kepala yang sudah bisa memuaskan keinginannya mengatakan, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Dan 30 uang perak tersebut yang dikatakan adalah uang darah tidak diperbolehkan dimasukkan uang itu ke dalam peti persembahan. Dan akhirnya dengan kesepakatan juga, uang itu mereka pergunakan untuk membeli sebidang tanah dari tukang periuk dan dijadikan tempat pekuburan orang asing. Uang itu dibelikan menjadi tempat pemakaman dan pemakaman orang-orang asing, penjahat-penjahat, orang yang tidak dikenal. Dan sampai sekarang tanah itu disebut tanah darah. Saudara-saudara, penyesalan daripada Judas yang berakhir di mana dia menggantung dirinya sendiri. Dia bunuh diri, yang kita sebut penyesalan yang berakhir dengan akhir yang buruk, tidak happy ending, dapat kita bandingkan dengan Petrus yang juga menyangkal Tuhan Yesus ketika Yesus dibawa ke pengadilan. Sampai 3 kali dia menyangkal bahwa dia tidak mengenal Yesus. Tetapi ketika ayam berkokok, dikatakan Petrus menyesal, dia menangis. Bapak ibu saudara-saudara, apa yang dia perbuat dengan menyangkal Tuhan Yesus yang adalah gurunya, yang seperjalanan dengannya menuduh dirinya. Dan hal itu membuat dia menangis dan menyesal. Tetapi kita melihat bahwa penyesalan Petrus itu happy ending, berakhir dengan baik. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, maka dikatakan ketika dikasih tahu kepada Petrus bahwa Tuhan Yesus tidak ada, dia yang pertama lari ke kuburan Tuhan Yesus. Dan dia menjadi seorang rasul yang memberitakan tentang Yesus, bahkan sampai kepada kematiannya di kayu salib, yang dikatakan disalib dengan terbalik. Dia tidak mau sama seperti sang guru Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua pasti pernah melakukan kekeliruan. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan, dan kita menyesal telah melakukan kekeliruan dan kejahatan tersebut. Kalau kita menyesal, sekarang saatnya kita berjalan di jalur yang benar. Bapak Ibu saudara-saudara, dikatakan bahwa keledai tidak jatuh ke lubang yang sama. Kita juga ketika ada penyesalan, maka harus ada pertobatan dan kembali kepada jalur yang benar, kembali kepada Tuhan Yesus Kristus dan kehendaknya. Itulah penyesalan yang berakhir dengan gembira. Jangan meneladani penyesalan Judas Iskariot yang berakhir dengan menggantung diri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manusia diciptakan oleh Tuhan tidak untuk diperjualbelikan, tetapi untuk apa Bapak Ibu saudara-saudara? Untuk dikasihi. Firman Tuhan berkata, Markus 12 ayat 31 itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah hukum yang kedua, yang terutama kedua, yang sama harganya dengan yang pertama, mengasihi Allah dengan segenap hati. Jadi manusia itu diciptakan, manusia itu hadir
di antara kita untuk dikasihi, Bapak Ibu, saudara-saudara. Bahkan Matius pasal 5 ayat 44 mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi tidak hanya yang mengasihi kita kasihi, tetapi juga orang yang membenci, bahkan yang melakukan tindakan penganiayaan kepada kita juga harus mengasihi. Itulah tugas panggilan kita. Karena itu, jika Bapak Ibu saudara-saudara memiliki harta, memiliki kekuasaan, Bapak Ibu saudara-saudara, maka jangan pergunakan itu untuk mencelakakan sesama manusia dan mencelakakan diri sendiri, seperti Yudas dan imam-imam kepala dan tua-tua Israel. Tetapi mari kita pergunakan apapun yang ada pada kita untuk mengasihi sesama manusia, menolong sesama manusia. Karena itu dikatakan dalam Galatia itu, selagi masih ada kesempatan, lakukanlah pekerjaan yang baik kepada semua orang, tetapi terlebih dahulu kepada teman-temanmu seiman. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tindakan memperjualbelikan manusia, Bapak Ibu saudara-saudara, yang semakin marak juga saat ini. Sering kita mendengar ada anak-anak hilang di mal, diculik dan lain sebagainya, hanya untuk memuaskan nafsu duniawi, keinginan mengeksploitasi manusia berlebihan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Tuhan berkata, jangan melakukan hal yang demikian, karena hasil daripada hal yang demikian akan membuat kita tidak akan tenang. Sebaliknya Bapak Ibu saudara-saudara, cintailah sesamamu manusia, kasihilah sesamamu manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Kasih Tuhan yang menyertai kami senantiasa, sehingga kami mengasihi sesama kami manusia, mengasihi diri kami sendiri, bahwa ada orang di sekitar kami bukan untuk kami hina, kami hujat, tetapi untuk kami kasihi, karena mereka adalah juga ciptaan Tuhan yang Tuhan ciptakan dengan segambar dengan Engkau. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Tuhan senantiasa memberikan sukacita, Tuhan senantiasa menjaga mereka dengan Roh Kudus-Mu, menjauhkan daripada sakit penyakit penyebaran virus corona COVID-19 ini. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang berduka cita, keluarga Sintua PM Pakpahan. Kiranya keluarga ini Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan, khususnya kepada inang yang kami kasihi, Boru Sidauruk. Karena Tuhanlah sumber dari segala penghiburan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Secara khusus kami mau berdoa untuk yang dirawat di rumah sakit, Inang Nyonya Sintua P. Panjaitan Boru Hutajulu, yang telah menjalani operasi pemasangan pen di tangan. Tuhan memberikan kesembuhan kepadanya, memberkati obat yang dia makan, memberkati operasi yang telah dijalaninya, dan kami yakin dan percaya tindakan dokter akan
menghasilkan yang baik untuk inang yang kami kasihi ini. Kami juga berdoa untuk adik kami Vera Wati Boru Simajuntak yang dirawat di Rumah Sakit Cipto. Tuhan juga memberikan kesembuhan kepadanya supaya dia dapat kembali bekerja di gereja ini sebagai tata usaha. Kami juga berdoa untuk jemaatmu yang sakit yang ada di rumah masing-masing. Inang Dame Boru Sinambela dan juga yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan memberikan kesembuhan, dan juga jemaatmu di HKBP Terowongan yang jika ada dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Secara khusus kami mau berdoa untuk teman kami Majelis Inang Sintua Oboru Simajuntak yang telah ditinggalkan suami tercinta Amang Sirait. Kiranya Tuhan memberikan juga kekuatan dan penghiburan kepada inang yang kami kasihi ini. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa ketika pada hari ini gereja kami HKBP Raja Wali Pademangan berulang tahun yang ke-61. Ya Tuhan, berkati gereja dan jemaat HKBP Raja Wali Pademangan di dalam pelayanannya. Kami yakin dan percaya melalui kehadiran gerejamu di tempat ini, maka nama Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukannya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk panitia renovasi yang akan merenovasi gereja ini, kiranya dapat berjalan dengan baik. Terimalah doa dan permohonan kami hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita di dalam mengumpulkan persembahan tertulis dalam Mazmur pasal 96 ayat 8. Demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita mengumpulkan persembahan dan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1, Kusuka menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang berada di rumah masing-masing, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan
dan mengakhiri ibadah minggu kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah masing-masing, hiduplah dengan sukacita dan damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat terkasih yang ada di rumah masing-masing, saya mewakili majelis jemaat HKBP Resort Raja Wali dan juga Korintus Kriu mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam sehat, Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Salam sehat. Shalom. Shalom.
Selamat hari Minggu untuk semua jemaat AKBP Resort Raja Wali. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang di rumah, mari kita nyanyi untuk ulang tahun gereja kita. Panjang umurnya, 1, 2, 3. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Kiranya gereja kita yang hari ini tepat berusia 61 tahun semakin kuat, semakin maju di dalam pelayanannya. Aku di sini berdiri mewakili majelis Resort Raja Wali dan juga pelayan ibadah dan juga Korintus Crew yang telah melayani kita, mengucapkan kepada kita semuanya selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.